Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palu, Ketua Tim Surveillance Pak Dr. Ahmad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk menyampaikan perkembangan data terbaru COVID-19 di Kota Palu. Untuk lebih jelasnya saya serahkan langsung kepada Ketua Tim Surveillance Pak Dr. Ahmad untuk menyampaikan perkembangan COVID-19 di Kota Palu dan tanggal 11 Oktober 2020. Kepada Pak Dr. Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perindustrian Kota Palu, Bapak Samsul, yang saya hormati Pak Gunawan, Bapak Humas Pemerintahan Kota Palu, rekan-rekan media, rekan wartawan. Hari ini kami dari Satgas Pemantauan dan Pengendalian Penyebaran COVID-19 Kota Palu akan merilis updating data pemantauan COVID-19 Kota Palu. Laporan dari tim surveillance hari ini untuk kasus pelaku perjalanan dilaporkan ada 15 kasus baru. Untuk kasus orang tanpa gejala dilaporkan 2 kasus baru, dan untuk kasus orang dalam pemantauan tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus pasien dalam pengawasan tidak ada laporan kasus baru. Untuk kasus terkonfirmasi positif di Kota Palu, hari ini dilaporkan 13 kasus baru. 13 kasus baru Kota Palu saat ini yang sudah dirawat 3 di Antapura, 2 di Madani, 1 di Lubua, 3 di isolasi mes Bea Cukai, dan 4 sementara masih di rumah untuk direncana akan melakukan perawatan juga di tempat-tempat yang telah ditentukan. Informasi bahwa hari ini 3 pasien terkonfirmasi juga telah dinyatakan sembuh dan diperbolehkan pulang. Yang meninggal hari ini ada 1 pasien terkonfirmasi, tapi datanya belum masuk untuk laporan hari ini karena hasil swab baru keluar tadi sore. Ada rujukan dari salah satu rumah sakit ke rumah sakit Antapura, sempat dilakukan sebelum meninggal dilakukan swab dan hasilnya positif. Total untuk kasus yang telah dinyatakan sembuh Kota Palu sejumlah 129, yang masih terkonfirmasi dan dilakukan perawatan total sejumlah 96, dan yang meninggal total 12. 1 kasus yang tadi belum masuk dilaporkan besok. Untuk kode perawatan OTG dan ODP yang rencana akan ditingkatkan oleh pemerintah Kota Palu menjadi rumah sakit darurat perawatan COVID atau perawatan bagian terkonfirmasi tanpa gejala. Ini yang dirawat ada kasus ODP 1 dan kasus yang terkonfirmasi ada 4 di Asrama Haji. Mungkin informasi tambahan bagi masyarakat Kota Palu bahwa provinsi-provinsi tetangga dari Provinsi Sulawesi Tengah hari ini juga mengalami kenaikan atau penambahan kasus baru. Sulawesi Selatan 176 kasus baru, Sulawesi Utara 54 kasus baru, Gorontalo 7 kasus baru, Sulawesi Barat 15 kasus baru, Sulawesi Tenggara 91 kasus baru yang dilaporkan tanggal 11 Oktober
Oktober tahun 2020 sampai pukul 2 siang tadi. Kami sampaikan untuk barang masuk Kota Palu untuk hari ini gula sekitar 35 ton yang ada pada salah satu distributor, beras tersedia sekitar 950 ton pada salah satu pedagang besar. Kemudian LPG pada salah satu agen tersedia 1.680. Adapun harga gula masih normal sekitar 12,5 sampai 17 dan beras 9,5 sampai 12,5. Untuk LPG 3 kilo kami sampaikan di pangkalan, harga pangkalan adalah 16.000. Apabila terjadi kenaikan di pangkalan, mohon ditelepon call center untuk dilaporkan pada call center pangkalan mana yang menjual dengan harga di atas den, yaitu di atas 16.000 rupiah. Kemudian untuk sayuran dan ikan untuk hari ini rata-rata 3,5 ton masuk ke Kota Palu. Tambahan, dengan meningkatnya saat ini sekitar 96, hari ini 13 terkonfirmasi kasus COVID-19. Oleh karenanya kami berharap dengan sangat kepada pedagang dan konsumen untuk selalu berinteraksi di dalam pasar dengan menggunakan masker dan tolong jaga jarak, tidak terjadi kerumunan pada satu tempat. Kepada petugas pasar kami berharap untuk diingatkan pedagang dan konsumen, apabila ada pedagang yang sakit, misalkan flu dan lain-lain, diharapkan sebaiknya tidak berjualan terlebih dahulu. Kami berharap pasar-pasar tradisional tidak menjadi klaster atau tempat penyebaran daripada virus COVID-19. Demikian pula dengan pasar-pasar modern. Kami terima kasih kepada pasar-pasar modern yang tetap melakukan protokol kesehatan COVID-19. Kami berharap untuk tetap ditingkatkan khususnya dalam mengatur jarak daripada konsumen. Dan saat ini, 2 hari ini, tim penegakan disiplin protokol kesehatan COVID-19 turun ke pelaku-pelaku usaha, rumah-rumah makan dan kafe. Dan apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran, maka akan dilakukan peringatan terlebih dahulu. Dan apabila sampai 3 kali peringatan tidak diindahkan, maka kami pemerintah kota akan melakukan tindakan secara tegas. Kemudian tambahan informasi terkait untuk pelaku perjalanan ini dari Bupati Parigi Motong, surat edaran nomor 443/4076/BBBD tentang persyaratan pelaku perjalanan dalam upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten Parigi Motong. Surat edaran ini memberlakukan pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan pada 5 titik pos perbatasan. 1. Pos perbatasan Mulusipat, Kecamatan Motong. 2. Pos perbatasan Kota Raya, Kecamatan Mepanga. Pos perbatasan Kasimbar, Kecamatan Kasimbar. Pos perbatasan Toboli, Kecamatan Parigi Utara. Pos perbatasan Maleali, Kecamatan Sausu. Di dalam surat edaran ini khusus pelaku perjalanan dari luar Provinsi Sulawesi Tengah yang melalui pos perbatasan Mulusipat dalam Motong wajib menunjukkan hasil PCR swab negatif COVID-19 yang berlaku 14 hari sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan untuk pelaku perjalanan antar kabupaten
wajib menunjukkan identitas diri, KTP atau tanda pengenal lain yang sah. 2. Surat keterangan hasil rapid test non-reaktif yang berlaku 14 hari sejak tanggal sertifikat. Kemudian wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID dengan menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu edaran yang secara singkat saya sampaikan dari Bupati Parigi Motong untuk para pelaku perjalanan. Saya berharap pelaku perjalanan tolong, nanti mungkin besok akan kita sebar semuanya ini pada pelaku-pelaku usaha khususnya distributor untuk bisa mematuhi sehingga tidak mendapati hambatan di dalam perjalanan melakukan penjualan distribusi barang. Kami juga menyampaikan kepada masyarakat Kota Palu yang khususnya melakukan perjalanan dari luar daerah Kota Palu, kiranya dapat melaporkan ke puskesmas terdekat atau ke rumah sakit bahwa melakukan perjalanan dari daerah asalnya dari mana, kalau dilaporkan agar ada pemantauan dari kami tim Satgas COVID-19 Kota Palu. Asal dari mana itu karena kita berharap pelaku perjalanan ini jangan sampai tidak terdeteksi bahwa dari kota-kota yang terpapar COVID-19 seperti Kota Makassar, Jakarta, yang diharapkan supaya lebih ketat lagi dalam hal menyampaikan informasi-informasi terkait asal daerahnya dalam melakukan perjalanan. Kemudian kami berharap juga bagi masyarakat Kota Palu yang tidak terlalu penting agar kiranya tidak perlu melakukan perjalanan keluar daerah sehingga nantinya tidak menyebarkan lagi hal-hal yang mungkin bisa membahayakan masyarakat Kota Palu terkait terpaparnya apabila melakukan perjalanan keluar daerah. Mungkin itu saja penyampaian dari kami, dan kami berharap kita bersama-sama cegah dan lawan COVID-19.